Cerita tentang seorang pemuda yang harus masuk penjara untuk menebus kesalahannya. Pukulan, hinaan, dan ancaman udah jadi makanan sehari-harinya. Dalam kegelapan penjara, dia harus menemukan cara untuk bertahan. Hanya ada dua pilihan baginya, hancur atau bangkit sebagai sosok yang lebih berbahaya. Jalan mana yang akan dia pilih? Untuk selengkap kisahnya, mari langsung aja kita mulai cerita ini. Cerita dimulai dari seorang pria bernama Pue. Dia tumbuh di lingkungan kumuh di antara mereka yang terpinggirkan, minim pendidikan, miskin, dan terbiasa hidup di bawah hukum rimba. Kekerasan adalah bahasa sehari-hari mereka, dan kegilaan bukan lagi hal yang aneh. Di tempat seperti ini, hanya yang kuat yang bertahan, sementara yang lemah akan tenggelam tanpa jejak. Hari itu Pue berjalan kaki menuju sebuah warung biliar untuk nongkrong minum-minum tipis. Dari tatap wajahnya nampak dia yang sedang tidak baik-baik saja karena sedang rindu pada ibunya yang sedang dalam penjara. Ibunya dipenjara karena tertangkap basah menjadi seorang pengedar barang terlarang. Di warung dia bertemu dengan dua orang bekas langganan ibunya. Tanpa sebuah alasan yang jelas, dua bapak-bapak itu ngusik Pue dengan menyinggung ibunya yang sedang di dalam penjara. มึงอยากรู้ปะว่าทำไมแม่มึงถึงเก็บก็เพราะว่าแม่มึงคิดจะเลิกทำเลยโดนจี้จับไงสัส ไอ้ชัดเลือกบอลไอ้ตายหยุดเดิน Kemarahan Pue sempat diredakan oleh pacarnya. Namun terlihat dua bapak itu malah terus meledeknya dan mengatakan keburukan tentang ibunya. Akhirnya Pue pun tak sanggup lagi menahan amarah. Kini Pue pun harus dibawa ke penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di ruang interogasi Pue ditanya banyak hal termasuk kenapa dia melakukan hal itu. Pue pun menceritakan semuanya dan kita sebagai penonton diajak untuk melihat sedikit kisah masa lalu Pue. Masa kecil Pue jauh dari kata indah. Jadi anak yatim, hidup miskin dan cuma punya ibunya sebagai satu-satunya sandaran. Di sekolahnya dia sering dapat pertanyaan yang bikin hatinya nyesek. Salah satunya dari sang guru yang dengan polosnya bertanya soal pekerjaan ibunya. Terlihat Pue yang menjawabnya dengan berat hati. ผมอยู่กับแม่2 คนครับ แม่ของผมขายยาครับ Tentu profesi yang dijalani ibunya adalah sesuatu yang salah. Namun untuk bisa menyekolahkan Pue, ibunya terpaksa harus melakukannya. Agar punya uang tambahan, biasanya Pue juga ikut pertarungan tinju anak-anak.ทำไมต้องไปต่อยมวยด้วย ใช้เงินจากการขายยา แต่ถ้าแม่ไม่ทำแล้วเราจะเอาอะไรกินเอาอะไรใช้ ถ้าแม่โดนจับเพือกจะอยู่กับใคร Dan kini kita kembali lagi ke penjara. Terlihat Pue yang dibawa ke ruangan kepala sipir sebelum dimasukkan ke dalam sel. Dia nggak sendirian. Terlihat di sebelahnya ada narapidana baru yang bernama Bahri. ขายยามา Setelah dari ruangan kepala sipir, dia tak langsung dibawa ke dalam sel. Tapi mereka berdua dibawa bertemu narapidana kawakan untuk menjalani tradisi penggundulan. ตามแล้วครับท่าน เชิญครับท่าน Perlu kita ketahui, dalam penjara ini, para tahanan terkelompok menjadi dua kubu yang dimana kedua kubu itu nggak pernah akur. Kubu pertama dipimpin oleh seorang pria bernama Pierre. Mereka adalah kelompok yang hobi cari masalah, bikin suasana sepaneng, juga suka menindas dengan kebrutalan. Sementara itu di kubu kedua dipimpin oleh Guso dan tangan kanannya yang bernama Faras. Beda jauh sama kelompok Pierre.
Mereka nggak doyan bikin ribut, santai, banyak bercanda dan keren aja pokoknya. Tapi jangan salah, jika ada yang mengganggu, semua permasalahan langsung mereka beli tanpa menawar. Terus di kelompok mana Pue dan Bahri akan diletakkan? Sayangnya Pue dan Bahri harus mendekam di dalam sel dari kelompok Pierre. Di malam pertamanya di sana sebagai tahanan baru, Pierre langsung menggunakan kekuasaannya dengan permintaan aneh. Saking lamanya dia di penjara, naluri kehewanannya mulai tumbuh. Baginya pria atau wanita sama saja. Nampaknya ia memakai prinsip yang penting berlobang. มึงรู้ใช่ไหมมึงต้องทำอะไรอ่ะ รู้ไม่ทำได้ไหม อันนี้กูมีทางเลือกให้มึง ทางเลือกที่หนึ่งคือมึงเป่าปีให้กู ก็คือถ้ามึงไม่ทำอ่ะเวียนวน Info guys, setelah saya kepo dan cari-cari info soal kehidupan di penjara, ternyata banyak banget artikel yang ngasih tahu kalau realitanya emang segelap itu. Bukan cuma soal terkunci di balik jeruji besi, tapi juga aturan liar yang bikin siapa saja harus siap mental. Bukan lagi soal bertahan hidup, tapi juga soal siapa yang bisa tetap waras di tengah kesepian. Pilihan yang dikasih Pierre sama sekali nggak enak. Jika menolak, mereka akan menjadi sasaran amarah Pierre dan anak buahnya. Terlihat Bahri yang gak punya mental dengan ancaman akhirnya menurut. Tapi beda cerita dengan Pue. Buat dia harga diri lebih berharga dari apapun. Daripada harus tunduk pada Pierre, dia memilih membangkang. ส่วนในเฮียที่เพิ่งเข้ามาใหม่อ่ะ กูให้แม่งเลือกแล้วแม่งไม่มา Pada pagi harinya terlihat Pue yang babak belur nggak karuan. Tak lama kemudian tibalah di jam makan siang. Terlihat Bahri yang duduk di sebelah Pierre dengan status barunya sebagai selir. Dan Pue yang sendirian dengan babak belurnya berjalan untuk mengambil jatah makanan. Terlihat di sana dia disapa oleh Faras dari kelompok Guso untuk bergabung saja dengan kelompoknya. มึงเด็กฝั่งทนนี่มาอยู่บ้านกูเปล่า Tanpa jawaban, Pue lebih memilih melanjutkan mengambil jatah makan siang. Setelah dia mendapat makanan, dia mencari tempat duduk. Tiba-tiba datanglah si Raib yang terus mengganggu Pue. มึงจะเล่นอย่างนี้ใช่ไหม คิดถึงแฟนไหน ทำไมมันไม่สวนวะ แดกข้าวดีกว่าแดกส้นตีน Kayak mau ngelawan tapi mungkin banyak pertimbangan, Pue memilih sabar. Walaupun dia ngalah, tapi nggak ada sedikit pun raut ketakutan di wajahnya. Tatapannya tetap tajam. Menyaksikan hal itu, Faras nampaknya tertarik dengan keberanian Pue dan meminta Guso agar mengambilnya dari kelompok Pierre. ไปออมเรามาอยู่บ้านเราเถอะจริง ไม่ใช่เรื่องของเรา Setelah makan siang, kini tiba waktunya mereka harus mandi berjamaah. Masih belum bosan, si Pierre kembali datang dengan gengnya untuk menyiksa si Pue. มึงจะเอาไงคุกเข่าลงไอ้สัตว์ คุกเข่าลง ไปละ Di tengah penyiksaan, Pierre meminta si Bahri untuk ikut menyumbang tendangan bebas. Terlihat si Bahri dengan kepolosannya menolak, tapi karena diancam jika dia tidak mau maka dia akan ditut. Akhirnya tendangan bebas harus dieksekusi oleh Bahri. Terlihat tendangan pertama gagal dan dia terkena tampar si Pierre sehingga akhirnya mau nggak mau dia melakukan ulang. Kini tiba si Raib yang mendapat giliran melakukan tendangan bebas. Dengan ancang-ancang penuh keyakinan, tendangan pun dilakukan. Setelah insiden di pemandian, Pue tertidur lemah. Gak ada yang peduli sampai akhirnya kepala sipir datang membangunkannya dengan sebuah siraman.
Di sana kepala sipir menyuruh Pue agar cepat bangun lalu datang ke acara upacara. Saat kepala akan pergi, dia berpapasan dengan Bahri yang datang ke sana menghampiri Pue atas perintah dari Pierre. Sebelum mengajak Pue berbaris, terlihat Bahri yang meminta maaf atas dirinya yang terpaksa menendangnya dan memberikan jeruk sebagai permintaan maaf. ชื่ออะไรกินเสร็จแล้วรีบทำมัน Setelahnya di tempat baris berbaris, nampak ketua sipir yang jadi cepu dan mengatakan kepada Pierre bahwa si Bahri memberikan jeruk pada Pue. Merasa bahwa Pierre tak menyuruh si Bahri, akhirnya Pierre pun marah besar. ส้มอะไรครับนาย นั่นไง มึงเคยฟังพี่เกดตึ๊ดไม่สัตว์เฮียกูเลี้ยงมือดีไม่ชอบอ่ะมึงทำอะไรไอ้เฮีย สุดสู้คนว่ะ เหี้ยอะไร มึงจะเดี่ยวกูไอ้สัตว์ห้าวเกินไปเลยนะไอ้สัตว์ Tak tahan melihat kelakuan Pierre yang sok berkuasa banget, Faras pun datang menghampirinya dan mencoba bernegosiasi. Terlihat Guso yang mengetahui Faras adalah orang yang tak pernah mau mundur sedikit pun. Dengan santainya Guso pun ikut menghampiri Pierre. เลือกได้คนเดียว เลือกเลยจะเอาใคร เสือกแล้วนะมึงอ่ะ กูเลือกไอ้เนี่ย กูขอไอ้นี่ไปอยู่บ้านฝั่งกูแล้วกัน แล้วถ้ากูไม่ให้อะ มึงก็ต้องเอารองเท้ามาตบหน้ากูเลย Akhirnya kini Pue masuk ke kelompok Guso dan Faras. Pue berterima kasih pada Guso, namun tak bisa dipungkiri, Pue sedikit kepikiran soal Bahri akan bagaimana nasibnya di sana. Dan kini mulai terlihat hari-hari yang berubah dari Pue. Bersama kelompok Guso, Pue mulai menikmati hidup dan banyak ketawa ketiwi bersama kelompok barunya. Namun berbeda dengan si Bahri yang selalu mendapat perundungan dari si Pierre dan kawan-kawannya. ฟังเสียงเพื่อนที่มาเยี่ยมเยือน Kini tiba di suatu hari setelah sekian bulan berlalu. Di hari itu Pue kedatangan pacarnya dalam sesi kunjungan penjara. Bukan berita baik yang ia dapatkan, tapi sebuah berita duka karena ibunya telah meninggal di dalam penjara. Terlebih lagi kini pacarnya memilih untuk mengakhiri hubungannya karena tak melihat masa depan yang bagus dengan Pue. Mendengar hal itu, Pue pun gak bisa berkata-kata. พ่อขอโทษนะเพื่อนนะ ให้โอกาสเบื่อไม่ได้แกเพิ่ง Setelah waktu besuk Pue habis, kini giliran Guso yang dijenguk oleh ayahnya. Di sana ayahnya mengabarkan bahwa bosnya menyetujui Guso ikut bekerja jika sudah keluar dari penjara. Selagi Guso mengobrol, terlihat di sisi lain Pue yang baru saja keluar dari ruang besuk melihat Faras sedang dikeroyok oleh Pierre dan kelompoknya. Terlihat si Guso yang baru saja keluar dari ruang besuk melihat hal itu dan ikut berbaring di sebelah Pierre. Dia langsung menanyakan apa yang sebenarnya diinginkan oleh Pierre. สนใจล้างบางกับกูหน่อยเปล่า มึงล้ำเส้นเลยนะไอ้เบียร์ อย่างมึงอ่ะ เมื่อไหร่ก็ได้ Kesepakatan bertarung pun tersepakati. Lalu setelahnya di malam hari di dalam sel, terlihat Pierre yang udah bosen sama si Bahri. Akhirnya, para anggotanya pun langsung mengambil alih peran untuk menggantikan si Pierre. Bahri sempat ngelawan, tapi perlawanannya nggak berlangsung lama, dan akhirnya mau nggak mau dia pasrah. เร็ว Setelah semuanya berlalu, Bahri terkapar lemas. Keringat bercucuran juga pandangannya yang kosong menatap langit-langit. Seakan jiwanya perlahan menghilang bersama harapannya. Di belakangnya, keadaan menunjukkan si Pierre sedang meremuk-remuk beberapa logam cutter untuk ditumbuk sampai halus. Tujuannya apa? Hari berikutnya kita diperlihatkan tujuan sebenarnya. Si Pierre dan kawan-kawan ternyata pakai cara licik dengan mencampur ke dalam makanan milik Pue. กินข้าวต้มได้ปะวันนี้กูอยากแดกข้าวต้มด้วย
มาก เดี๋ยวกูรับจบเองประโยชน์นะเว้ยเพื่อน มึงมาทำเฮียอะไรก่อนไม่สั่งไอ้เฮีย Dengan pengorbanan si Bahri yang mungkin udah capek hidup di sana, Pue pun terselamatkan. Nampak kelompok Guso yang gak terima atas perlakuan licik si Pierre. Lalu dengan manajemen emosi yang baik dari si Guso, Guso pun langsung mempercepat tanggal tawuran. เดี๋ยวนี้ถึงกับลดตัวลงไปใช้วิธีเฮีย Free day พรุ่งนี้วันเสาร์ Singkat cerita, hari Sabtu pun tiba. Hari di mana mereka mendapat bebas bersyarat dan diperbolehkan untuk beraktivitas di lingkungan penjara. Terlihat kubu Guso yang menunggu dan tak lama kemudian kelompok Pierre datang. Tak banyak kata-kata dan tak banyak cerita, perang pun dilaksanakan. Berhenti dikarenakan bel keamanan berbunyi. Para penjaga datang, pertikaian pun harus terhenti. Alhamdulillahnya semua masih diberi keselamatan dan harus kembali ke sel masing-masing. Pada saat malam tiba, terlihat si Guso yang diem aja nggak kayak biasanya di dalam sel. Farang yang merasa hal itu aneh pun menanyakan pada Guso. มันยังมีใครนิดหน่อยปะ เกี่ยบางโดนแทงเว้ยบางโดนแทง Merasa tak ada jalan lain, Pue akhirnya mengambil keputusan terakhir, sebuah usaha nekat demi menyelamatkan Guso, apapun resikonya. Segala cara sudah dilakukan, tapi tak ada jawaban, tak ada yang datang, dan harapan pun perlahan pudar. Akhirnya, malam duka kini tiba. Dengan nafas yang semakin melemah, pemimpin yang selama ini sangat dicintai anak buahnya harus pergi untuk selamanya. ฝากมึงดูแลเด็กในบ้านเราด้วยมันก็เหมือนพวกเราด้วยนะไม่มีคนรักให้กลับไปหาได้ปะ Di keesokan harinya, terlihat ayah Guso yang datang ke kantor polisi untuk menjemput jasad anaknya. Beberapa ungkapan kekecewaan pun tak bisa ia tahan. ผมขอโทษขอเหี้ยอะไรล่ะ มึงเป็นผู้คุมนะมึงเคยมีลูกไหม Setelahnya di waktu kelompok Pierre mandi, Pue dan Farang pun datang ke sana. Di sana Pue menantang si Pierre untuk mengakhiri perselisihan ini dengan cara duel 1 lawan 1 dengan seimbang tanpa bantuan teman. ได้ดิ เจ๋งแค่ในนี้ไอ้เหี้ย โอเคแล้ววันนี้เรามีนัดกันว่ะ Pierre pun menyetujuinya tanpa rasa takut. Dan sebelum mereka memulai duelnya, nampak di sebuah ruangan sambil bersiap-siap, Pue menceritakan bahwa sebenarnya dia mempunyai sedikit ketakutan. Bukan takut mati, bukan takut sakit, tapi takut kalau dia kalah. Karena tak bisa dipungkiri, Pierre adalah orang yang cukup tangguh. Dia adalah ketua kelompok di mana dialah yang terkuat. ถ้าวันนี้มึงจะถอดถอดไม่ได้ Akhirnya dengan keberanian, mereka pun berkumpul dan pertarungan terakhir akan segera dimulai. ทำไมวะกลัวอะไรวะเข้าไปดิที่โล่งๆนี่เขา
Akhirnya, semua yang terpendam kini telah terbayar lunas. Pierre terkapar tak berdaya dan pertarungan pun berakhir. Setelah semuanya selesai, nampak kepala sipir yang datang. Solidaritas tinggi ditunjukkan oleh Faras yang ikut tunduk dan mengaku bahwa dia ikut menikam si Pierre. Akhirnya mereka berdua pun ditempatkan di sel khusus. Di keesokan harinya, kepala sipir datang ke sana dan memberi mereka makanan enak. Bukan cuma makanan, dia juga memberikan sedikit motivasi. กูขอถามมึง2 คนหน่อยว่าพวกมึงทำไปเพื่ออะไร ผมไม่รู้ครับ มึงทำไปทำไม ผมไม่รู้ครับ มึงไปบางบอน โชคดีเว้ย Dan di akhir, kita diperlihatkan Faras dan Pue yang dikirim ke penjara yang berbeda. Penjara yang berisi mafia-mafia besar dan kasus-kasus berat, di mana semuanya akan lebih menyeramkan. ยินดีต้อนรับ มึงสดใช่ไหม